Kita kasih naik ada Bunda Cik Jember. Yuk, Bunda Cik Jember. Ya, Bunda Cik Jember, silakan nyalakan kamera. Mereka ini orang-orang yang mempertuhan Muhammad tapi tidak tahu atau tidak sadar. Ya, Bunda Cik Jember, silakan nyalakan kamera. Ya. Apa kabar Bunda Cik? Ya, alhamdulillah baik. Ya, silakan Bunda Cik. Selamat siang Edis ya. Selamat siang Edis. Selamat siang. Apa yang mau Anda sampaikan Bunda Cik? Saya Muslim Edis. Ya, apa yang mau Anda sampaikan Bu? Iya, sampaikan ini Bunda akhir-akhir ini mau gabung agama Edis lah gitu maksudnya. Mau jadi Kristen? Iya, kepinginnya Bunda itu mau nerusin agama Bapak gitu. Oh, Bapak itu Kristen? Bapak Kristen, udah itu mualaf nikah sama Bunda gitu. Oh, Bapak maksudnya bapak suami maksudnya? Suami ibu. Suami Anda adalah seorang Kristen lalu mualaf. Bukan suaminya ibu, bapak saya Edi. Pelan-pelan saya agak kurang paham. Berarti orang tua atau ayah. Tadinya Kristen lalu mualaf. Ayah seorang Kristen ya Edis ya. Bapak ibu orang Islam, ibu Islam gitu. Tapi sempat mualaf. Iya, sempat mualaf. Nikah sama ibu itu sempat mualaf gitu. Kemudian? Gitu ya, karena nikah sama ibu karena cinta gimana ya dia nurut sama ibu gitu loh Edis. Akhirnya mualaf gitu. Kayak Ruben Onsu yang mau nikah sama Desi Ratnasari. Intinya gitu, kurang lebih. Terus? Iya, udah itu aku lahir Bunda ya Edis ya. Cuman Bunda anaknya, yang lain beda bapak gitu. Yang lain beda bapak. Okay. Gitu. Udah itu nikah sama Bunda, punya anak Bunda. Bunda besar sampai sudah perawan lah gitu ya Edis ya. Gitu. Jadi bapak itu sering ngomong gitu sama Bunda. Gimana nak kalau anak ini ganti agama bapak gitu Edis gitu. Jadi waktu itu Bunda ya nggak nurut gitulah Edis. Soalnya gimana wong namanya bapak sudah mualaf, istrinya ibu. Jadi aku nggak nurut, ngapain bapak ngapain mau ikut Kristen, enggak lah gitu loh. Terus akhir-akhir ini lah Edis ya. Bunda itu punya teman gitu, enggak ya di TikTok Edis ya, di TikTok ya. Nah udah itu kok dia sering ngasih VT video-video itu tentang agama Kristen itu, ya Yesus itu Edis ya. Terus lagu-lagu rohani itu gitu. Udah itu Bunda itu kok menyentuh itu lah Edis, gitu loh. Teringat sama bapak gitu lah Edis. Gitu Edis ya. Udah itu Bunda itu kok lama-lama gimana berubah pikiran gitu. Ya memang Bunda itu Islam, tapi Bunda itu nggak bisa ngaji Edis, nggak bisa. Cuman bisanya ya itu doa-doa sholat itu aja gitu. Cuman itu gitu. Udah itu. Misalnya seperti apa doa sholat seperti apa misalnya, Bu? Ya maksudnya ya Al-Fatihah, ya Kabiro, ya doa-doa sholat pokoknya bisa gitu loh Edis. Contohnya cuman misalnya coba. Misalnya seperti apa misalnya? Ya bacaan surat-surat itu ya. Ya Kabiro, Alhamdulillah, Kasiro itu kan bisa, ayat kursi itu bisa gitu. Pokoknya bisa lah. Cuman ngaji aja Edis, Bunda yang nggak bisa gitu. Cuman ngaji aja gitu. Udah itu punya teman itu ya sering lah nasehatin Bunda, ngasih tahu Bunda, belajarin Bunda gitu sering. Gitu sampai sekarang mungkin ada di bawah itu orangnya Edis itu. Oh gitu. Berarti sering ya, nonton diskusi-diskusi seperti ini. Edis Lab itu pasti Bunda diundang gitu. Kan biasanya Bunda itu seringnya ikut lab itu gabung lab sendiri gitu di TikTok itu ya. Sekarang udah Bunda malas sudah gitu loh. Mending ngikutin Edis aja gitu.
Iya, gitu. iya. Udah itu aku kemarin malam tuh, kalau malam Jumat itu kan pasti ke makam ya Edis ya. Kalau orang Islam tuh ya. Aku sempat itu hadir ke makamnya ayah itu ya. Bapak itu aku berdoa Edis gitu, berdoa. Bapak, ya Allah, Bapak, aku gitu ya. Aku akan nurut omongan Bapak. Aku mau menerusin agama Bapak. Aku gitu, Edis. Gitu pokoknya aku Mau pokoknya jadi Kristen ya? gitulah, berdoa aku sama Bapak. Dengarkan Bapak, aku ngomong didengarkan Bapak. Aku gitulah pokoknya. Iya. Itu mau nerusin aku dulu memang nggak anu Bu Edis gitu loh, memang nggak nurut dulu gitu. Kenapa sekarang ini masih mumpung ada umur, masih ada umur Bunda itu Edis. Jadi Bunda itu kepingin apa Edis, ngikutin Kristen lah gitu lah Edis. Menjadi Gitu. pengikut Yesus gitu ya? Jadi pengikut Yesus. Bunda kalau tidur itu pasti dengerin lagu rohani itu, Bunda nangis teringat sama Bapak pokoknya gitu. Gitu Edis, itu roh kudus itu Edis, itu pasti itu tak dengerin gitu. Iya, iya. Udah itu aku kepingin tahu aja ya Edis ya. Soalnya di sini ini di tempat Bunda ini kan desa ya Edis ya. Desa semuanya Islam kan ya Edis ya. Gitu semuanya Islam. Jadi Bunda di sini tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu lah Edis. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke gereja gimana caranya ya. Mau melakukan apa belum paham gitu loh. Jadi Bunda insya Allah kapan-kapan Bunda mau keluar rumah gitu loh. Mau keluar rumah Edis gitu. Mau nekunin lah, mau masuk gereja gitu, mau nekunin. Terus itu gimana Edis ya, mau nanya ya Edis ya. Seumpama itu masuk gereja itu apa dulu yang Bunda lakukan, yang Bunda mau ngapain dulu lah gitu. Gimana Edis? Aku mau belajar sama Edis ya. Sebentar aja. Baik, gimana begini Bu. Edis? Jadi pertama-tama saya tidak tahu apakah Ibu berkenan menyebutkan tempat, tapi nanti kalau menyebutkan tempat biasanya nanti Ibu langsung banyak yang di DM, langsung kirim pesan. Biasanya bahkan ngancem-ngancem. Nah, jadi saya takut gini. Oh gitu ya. Iya, jadi begini, mungkin Ibu hidup di suatu tempat atau desa di mana di situ Muslim semua. Nah, coba cari di mana gereja terdekat. Nah, kemudian datangi yang namanya kepala dari gereja tersebut, atau bahasa kami itu gembala, pemimpinnya, pemimpin dari gereja tersebut. Karena Ibu biasanya seorang perempuan, coba datangi istrinya, istri dari gembala itu. Biasanya kalau gembala itu biasanya laki-laki, kemudian istrinya itu otomatis juga dia biasanya satu sama suaminya gitu. Nah, datangi istrinya terus bilang, Bu, saya mau menjadi orang Kristen, gimana caranya nanti dijelaskan. Iya. Seperti itu. Iya. Apa-apa yang harus dilakukan seperti itu. Iya, kalau kira Bunda ini di daerah Bunda sendiri itu kayaknya nggak bisa Edis gitu. Nggak bisa, soalnya gimana ya? Sudah tahu Bunda semua kan kalau di sini gitu loh. Jadi Bunda itu kepinginnya keluar rumah gitu loh Edis, mau nekunin gitu loh. Tapi apakah ada gereja di sekitar itu? Mungkin jauh dari desa itu ya? Ya ada di sini kira-kira 5 kilo. Nah, coba datang, masuk aja pertama ke gereja, tapi mungkin kalau berjilbab nanti disangkain mau meledakin gereja. Iya, pokoknya nanti Bunda kalau emang udah masuk, udah mantap, mau buka jilbab lah. Ya, gini. Gitu jangan salah paham. Di Kristen itu pakai jilbab nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai jilbab. Orang-orang Kristen di Timur Tengah itu pakai jilbab, nggak masalah. Cuman karena nanti ada perspektif yang negatif, disangkain nanti Ibu mau ngeledakin di sana. Nah, gitu ya. Untuk menghindari itu dilepas jilbabnya nggak apa-apa, datang ke sana. Biasanya nanti waktu mau pulang itu ada biasanya di pintu tuh nyalam-nyalam itu. Nah, coba tanyain sama dia, bilang, saya orang Islam, gitu. saya mau jadi orang Kristen gitu. Bolehkah saya ketemu dengan Pak Gembalanya atau Ibu Gembalanya gitu? Iya Edis. Nanti dibimbing begitu. Nah, inilah teman-teman tugas gereja-gereja ya teman-teman ya.
Jangan takut teman-teman. Kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, biasanya itu pada takut. Kalau pakai jilbab ya Edis ya. Iya, kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, biasanya ini orang mau ngapain ini? Jangan-jangan mau meledak. Karena perspektifnya itu udah negatif gitu. Jadi jadi jangan disalahin ya gini. Karena memang pandangan dunia gitu, pandangan dunia terhadap agama Islam itu memang begitu. Iya. Gitu. Tapi kan nggak semua begitu teman-teman, nggak semuanya. Tapi memang seperti itu. Makanya datangin. Berarti inilah tugas-tugas gereja. Sebenarnya ada apologet yang lain yang di bidang-bidang ini. Gitu. Ada kok. Kami ini sendiri-sendiri, masing-masing ada yang bagiannya mendebat akidah Islam, ada yang bagiannya menjelaskan iman kekristenan gitu. Iya. Ada perempuan namanya Yuli, Kak Yuli. Nah, coba datang ngobrol sama Kak Yuli, gimana Kak Yuli begini gitu. Nanti mungkin kalau dia nonton mungkin nanti DM gitu. Iya, DM itu kan maksudnya direct message pesan. Iya, dia siang malam melalapnya Edis. Gitu Yuli itu. Iya, Edis ya. Coba naik. Ya cuman itu aja yang Bunda ya, yang jelas begini Bunda hadir lagi ya Kak Edis ya nanti. Iya, yang jelas begini. Bisa hadir lagi, bisa sambung lagi. Baik, yang jelas begini, menjadi Kristen adalah menjadikan Yesus itu sebagai raja, sebagai yang berdaulat atas diri kita. Jadi yang kalau tadinya ibu muslim membuat Muhammad berdaulat, mengendalikan, memerintah, ganti. Muhammad diambil dari hati, dipensiunkan, ganti dengan Yesus. Iya. Begitu. Iya. Jangan lagi Muhammad yang memerintah, tetapi Yesus, begitu. Iya. Bunda tak kemarin malam itu didatangin orang laki-laki ya Edis ya. Didatangin, dia itu mandar-mandir di depan rumah itu Edis ya. Orang itu siapa aku gini. Udah itu lama-lama sudah Bunda nggak gagas ya. Dia duduk-duduk pintu Edis ya. Duduk-duduk pintu, lalu Bunda buka gitu. Terus Bunda nanya, siapa Bapak? Aku gitu. Dia diem Edis, diem. Terus ayo mari masuk Bapak, diem Edis ya. Diem, pokoknya nggak ada suara gitu. Lama-lama dia kok mengasih sesuatu ke Bunda itu, kotak itu ya Edis ya. Udah itu kok ini pakai gitu Edis ya, ini dipakai gitu. Udah itu dia terus pulang Edis, pulang dia itu nggak pamit nggak apa, udah pulang. Apa isinya? Terus udah itu Bunda buka, kok itu kalung-kalung yang kalung yang apa itu, mainan apa itu, apa Edis? Nama salib apa ya? Kalung itu mainan Kristen tuh loh Edis. Itu. Nggak tahu siapa orang itu. Ya nggak tahu aku Edis, nggak tahu. Tapi perasaan Bunda itu apa bapak, apa bentuk, maksudnya bentuk orang nggak kenal gitu loh Edis gitu Bunda. Kasih itu terus tak buka itu yang mengkilat lah Edis ya, mencorong mengkilat gitu. Disuruh pakai. Terus lalu sama Bunda tak pakai itu sudah Bunda ngelilir gitu loh. Nggak sampai dipakai gitu. Gitu. Kemudian kemarin ada barangnya. Gitu, namanya mimpi Edis ya. Ya nggak ada lah Edis. Mimpi. Gitu. Pikir saya tadi kenyataan. Mimpi Edis, mimpi gitu loh. Mimpi. Gitu. Iya, gitu. Mau tak pakai terus Bunda ngelilir gitu. Oh, ngelilir tuh apa? Terbangun. Saya nggak ngerti bahasa. Pikir saya bahasa apa? Karena saya lama di Belanda, saya nggak pernah dengar itu. Mau dipakai, terbangun gitu lah. Jadi nggak sampai dipakai gitu. Nggak sampai dipakai ya, oke. Baiklah. Nggak sampai dipakai. Baiklah. Iya, tapi ya. Ibu sudah sering dengar lagu rohani ya? Sering dikirimin sama teman itu Edis. Iya, jadi Bunda kalau mau tidur pasti dengerin lagu itu dulu gitu. Iya. Sampai terlelap tidur gitu. Oke lah. Ya udahlah, cuman Bunda kepingin tahu aja ya Edis ya. Baik. Oke. Tentang agama Kristen lah, kepingin tahu aja ya. Iya. Proses masih panjang Bu, terus belajar ya. Mudah-mudahan ada umur masih Edis gitu. Inilah tugas-tugas bapak-bapak dan ibu-ibu gembala ya, supaya memperlebar begitu ya
jamaah atau pemberitaan akan Injil Yesus seperti itu. Oke, begitu saja ya, Bunda Cicember. Iya, makasih Edi. Sama-sama Bunda Cicember, sama-sama. Ya. Saya turunkan ya. Oke, Mas Edi. Makasih. Yuk. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi pemberitaan Injil itu memang sekarang semakin gencar ya, merambah kemana-mana. Jadi teman-teman inilah ya concern atau fokus kita di media sosial ya. Ada teman-teman yang di lapangan, ada yang di media sosial, ada yang di mana. Ya tugas kita masing-masing seperti itu ya. Dan Anda yang bagian lapangan, nah itu yang meneruskannya seperti itu.